sebagai moderator. Nama saya Fatih Arafi sebagai pembaca materi 1. Saya Rizka sebagai pembaca materi 2. Saya Cip Suryana, pembaca materi 3. Saya Siti Nurjana sebagai pembaca materi 4. Saya Wiana sebagai pembaca materi 5. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris nation yang artinya bangsa. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat diwujudkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia. Dalam daerah rawan konflik sosial di Indonesia, Kementerian Sosial memetakan 184 daerah di tanah air rawan menjadi konflik sosial karena kondisi ekonomi yang tertinggal. Daerah tersebut yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara serta memelihara rasa kebersamaan, beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun integrasi nasional. 1. Adanya kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan sara dan keanekaragaman budaya serta adat istiadat. 2. Adanya kemampuan untuk mereaksi penyebaran ideologi asing. 3. Adanya kemampuan untuk mereaksi dan mencegah dominasi ekonomi asing. 4. Mampu berperan dalam pencatatan dunia di era globalisasi dalam berbagai aspeknya. 5. Bertekad untuk membangun sistem budaya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. 6. Menyelenggarakan berbagai kegiatan budaya dengan cara melakukan pengkajian kritis dan sosialisasi terhadap identitas nasional. Teladan para tokoh persatuan. Beberapa tokoh yang berasal dari Papua merupakan para pahlawan nasional yang memiliki jasa dalam mewujudkan integrasi bangsa Indonesia. Posisi Papua dalam sejarah Indonesia setelah kemerdekaan sebenarnya unik. Papua adalah wilayah Indonesia yang bahkan setelah RI kembali menjadi negara kesatuan pada tahun 1960 pun tetap berada dalam kendali Belanda. Khusus persoalan Papua berdasarkan hasil KPB tahun 1949. Meski demikian, dalam kurun waktu selama itu bukan berarti rakyat Papua berdiam diri untuk tidak menunjukkan nasionalisme keindonesiaan mereka. Biografi Frans Kaisiepo lahir di Wardok, Biak, Papua 10 Oktober 1912. Peran 1, beliau turut berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka (PIM) pada tanggal 10 Mei 1946 dan dalam tahun yang sama Kaisiepo menjadi anggota delegasi Papua dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Dalam konferensi ini, Frans Kaisiepo juga menyebutkan atau NIP karena tidak memasukkan Papua ke dalamnya. Dia lalu mengusulkan agar Papua dimasukkan ke dalam Keresidenan Sulawesi Utara. Biografi Silas Papare lahir di Serui, Papua 8 Desember 1918 adalah seorang pejuang penyatuan Irian Jaya atau Papua ke dalam wilayah Indonesia. Peran 1, Silas Papare membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM hanya sekitar sebulan setelah Indonesia Merdeka. 2. Bulan Desember tahun yang sama, Silas Papare bersama Martin Indi dianggap mempengaruhi batalion Papua bentukan sekutu untuk memberontak terhadap Belanda. Biografi Martin Indi lahir di Indonesia 15 Maret 1912, merupakan putra Papua yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden No. 177 TK 1993. Tanggal 14 September 1993 bersama dengan dua putra Papua lainnya yaitu Frans Kaisiepo dan Silas Papare. Peran 1, antara tahun 1945 sampai 1947 Indi masih menjadi pegawai pemerintah Belanda dengan jabatan sebagai kepala distrik. Meski demikian, bersama-sama kaum nasionalis di Papua secara sembunyi-sembunyi, ia malah menyiapkan pemberontakan, tetapi sekali lagi pemerintahan ini gagal dilaksanakan. Peran 2, sejak tahun 1946, Martin Indi menjadi Ketua Partai Indonesia Merdeka
Dia lalu memimpin sebuah aksi protes yang didukung 12 kepala suku terhadap TNI Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Para raja yang mencoba untuk bangsa saat Indonesia merdeka, di Indonesia masih di kerajaan-kerajaan yang berdaulat. Cerita Hamengkubuwono. Pada tahun 1940 ketika Sultan Hamengkubuwono dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta, dia sangat menunjukkan sikap nasionalisnya. Sikapnya ini kemudian diperkuat manakala tidak sampai 3 minggu setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dibacakan Sultan Hamengkubuwono menyatakan Kerajaan Yogyakarta adalah bagian dari rezim Indonesia. Sultan Syarif Kasmin 2/1893 sampai 1946. Sultan Syarif Kasmin II dinobatkan menjadi Raja Singapura pada tahun 1915 ketika berusia 21 tahun. Ia memiliki sikap bahwa kerajaan siap berhubungan sejajar dengan Belanda. Berbagai kebijakan yang ia lakukan pun kerap bertentangan dengan keinginan Belanda. Ketika berikan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai siap, Sultan Syarif Kasmin II segera mengirimkan surat kepada Soekarno-Hatta menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah RI serta menyerahkan harta nilai 3 juta gulden untuk membantu perjuangan RI. Tindak lanjut berikutnya, Sultan Syarif Kasmin II membentuk Komitmen Nasional Indonesia di SIAP, Tentara Keamanan Rakyat TKR, dan Berbarisan Pemuda Republik. Ia juga segera mendapatkan rapat umum di istana serta mengibarkan bendera merah putih dan menjaga raja-raja di Sumatera Timur lainnya agar turut memihak Republik. Saat Republik Kemerdekaan pecah, Sultan aktif mensuplai bahwa makanan untuk para laskar. Ia juga kembali menyerahkan kembali 10% harta kekayaan berupa emas kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta bagi kepentingan perjuangan ketika Gubernur Jenderal Republik Indonesia. Belanda mengatakannya sebagai Sultan Merdeka Belanda. Sultan Syarif Kasmin II tentu saja menolak. Ia tetap memilih bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia. Atas jasa tersebut, Sultan Syarif Kasmin II dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh pemerintah Indonesia, mewujud integrasi melalui seni dan sastra Islam Marzuki. Isa Marzuki 1949 sampai 1958 dilahirkan di Jakarta. Isami Marzuki memang berasal dari keluarga seniman. Di usia 17 tahun ia berhasil mengarang lagu pertanyaannya berjudul Oh Sarina tahun 1936. Isam Marzuki masuk berkumpul musik klip Javan dan berkesempatan menyanyi siaran musik di radio. Pada saat inilah ia mulai menjauh diri dari lagu-lagu barat yang kemudian menciptakan lagu-lagu sendiri. Lagu-lagu yang menciptakan Ismail Marzuki itu sangat diwarnai oleh semangat kecintaannya terhadap tanah air. Lagu-lagu Ismail Marzuki yang syarat dengan nilai-nilai perjuangan yang mengunggah rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa, antara lain Rayuan Pulau Pala 1944, Halo Halo Bandung 1946 yang diciptakan ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api Selendang Sumteran 1946 yang diciptakan pada saat revolusi kemerdekaan untuk membangkitkan semangat juang pada waktu itu. Dan Sepasang Mata Bola 1946 yang menggambarkan harapan rakyat untuk kemerdekaan. Meskipun memiliki visi yang tidak terlalu sehat karena memiliki penyakit TBC, Ismail Marzuki tetap bersemangat untuk terus berjuang melalui seni. Hal ini menunjukkan betapa rasa cinta pada tanah air tetap kuat dalam dirinya.
Gangguan berjuang, Abu Daeng Lisaju. Nama kecil Abu Daeng Lisaju adalah Pamanja. Dia dilahirkan di Papua pada tahun 1880 dari hasil perkawinan antara Abu Daeng Mawelu dengan Muhammad Abdullah Parengseng. Nama Opo menunjukkan gelar kebangsaan di Kerajaan Lawu. Dengan dimainkan Abu Daeng Lisaju merupakan keturunan dekat dari Kerajaan Lawu. Abu Daeng Lisaju adalah seorang yang buta huruf Latin, didapat membaca dengan cara belajar sendiri yang dipimpin mengikuti sekolah umum. Setelah dewasa membaca kemudian dinikahi dengan Haji Muhammad Daud, seorang ulama yang bermungkin di Mekah. Abu Daeng Lisaju mulai aktif di organisasi Partai Syarikat Islam Indonesia (PS2) melalui perkenalannya dengan Haji Muhammad Yahya Saleh, pedagang asal Sulawesi Selatan yang pernah lama bermukim di Pulau Jawa. Haji Muhammad Yahya sendiri mendirikan cabang PS2 di Parepare. Pada masa revolusi di Buluwu terjadi pemberontakan yang digerakkan oleh pemuda sebagai sikap penolakan terhadap kedatangan Nica di Sulawesi Selatan yang berkeinginan kembali menjajah Indonesia. Ia banyak melakukan mobilisasi terhadap pemuda dan memberikan doktrin perjuangan kepada pemuda tindakan Abu Daeng Lisaju ini membuat Nica berupaya untuk menangkapnya. Abu Daeng Lisaju ditangkap dalam persembunyiannya, kemudian ia dibawa ke Wantapone dengan cara berjalan kaki sepanjang 40 km. Sekian